Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Weni. Waalaikumsalam, Pak Agus. Ya, Alhamdulillah. Terhubung ya, terhubungnya begitu cepat ya, baru pertemuan satu hari langsung. Iya, udah Alhamdulillah. disampaikan sebelumnya sama Bu Winda ya, Oh begitu saya. ya, ya. Ya, baik, baik. Heeh. Jadi tujuan Zoom meeting pagi ini, Ibu Weni, ini sebenarnya tergerak ketika saya menulis buku untuk Ibu Rashid dan saya pikir perlu Mm-mm, untuk menampilkan mitra sekolah ya, karena bagaimanapun juga mm-mm, Anissa tumbuh bersama-sama, tidak sendiri. Dalam hal ini mm-mm, rumah konseling. Nah, kaitannya sama rumah konseling ini mungkin ada beberapa hal yang ingin mm. saya tanyakan ke Ibu Eni. Pertanyaannya satu-satu dulu Ibu ya, tidak tidak Boleh, boleh Pak. rombongan. Mungkin yang pertama, karena ini kan belum semua mungkin mengenal apalagi paham tentang rumah konseling. Mungkin Ibu Eni bisa Ya, sampaikan rumah konseling itu apa, kemudian layanannya, program-program yang dilakukan itu apa saja dan sudah berapa lama. oke. Jadi rumah konseling adalah lembaga yang memberikan layanan psikologi ya Pak ya. Iya. Layanan psikologis, jasa psikologis dalam bentuk asesmen, konseling, pelatihan, dan juga seminar. Gitu. Kami berdiri dari 2014 dan mengenal Anissa Izade itu kalau nggak salah udah cukup lama ya. Iya, 2017 ya kalau nggak salah ya. iya, Udah iya. cukup lama. Hmm, Jadi berawal dulu pelatihan ya. Sebenarnya ketika sebelum 2000 bekerja sama itu saya eh, sudah pernah ikut project yang dengan lembaga lain tapi saya sebagai stafnya. Jadi lembaga lain itu kerjasama dengan Anissa dan saya di situ sebagai psikolog yang ikut lembaga lain. Lalu tidak berapa lama saya mengisi pelatihan ya, diminta oleh Izada waktu itu ya. Anissa Izada sih pelatihan guru-guru seluruhan. Nah hmm, dari pelatihan itu ternyata lanjut ke bekerja sama asesmen tes-tes gitu ya. Tes psikologis bahkan sampai ketika pandemi kita tetap terjalin ya sampai hari ini Pak Agus. Jadi udah lama banget ya kerjasamanya dengan iya. Anissa gitu Pak. Berawalnya dulu dari pelatihan karena program Hmm. kita dulu adalah pelatihan guru-guru dengan skill helping skill ya. Jadi Anissa Izade ini sangat memperhatikan skill-skill pengembangan gurunya dalam membantu siswa dan kami mencoba memfasilitasi ketika itu. Baik, baik. Oh ya, tadi bicara tes, kebetulan ini putra saya 6 tahun juga baru tes rumah konseling kemarin, psikotes masuk SD dan sudah terima hasilnya. Ah, oh iya, Mau, nanti mau kenalan penjelasannya boleh? hari Jumat ya, Iya, hari Jumat. Ini mau kenalan dengan sama Ibu psikolog. ini. Kenalan. Bu, mau kenalan katanya Ibu. Ini. Mana dia? Oh, gitu. Welcome Ibu ini. Masuk SD ya? Ya, Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenalan namanya siapa? Waalaikumsalam. Siapa Nama namanya? saya Afati Isi Imani. Masya Allah. Hmm. Salam kenal Fatih. Ya, baik. Makasih Makasih. ya, Terima dadah. kasih. Dadah. Iya, tadi pesan katanya mau kenalan boleh, boleh. Yang penting bicaranya Oh, gitu. Baik, iya, iya. kita lanjutkan Ibu ini. Iya, Tadi tentang seputar pelatihan, seminar dan juga program lainnya. Mungkin iya. pertanyaan yang mendasar yang ingin saya sampaikan adalah kalau mungkin bicara Islam itu membawa gagasan tentang la ilaha illallah gitu ya, gagasan besarnya begitu. Kira-kira kalau rumah konseling gagasan besar yang ingin disampaikan ke masyarakat itu sebenarnya apa? Gagasan rumah konseling ya, Pak ya? Ya, ya. Visinya Ya, mungkin yang visinya. pertama, Ya. ya visinya kita membantu masyarakat untuk sehat secara mental ya, Ya, ya. gitu. Nah, itu intinya sih kita membantu masyarakat untuk bisa mencapai individu yang bahagia dan sehat secara mental melalui layanan-layanan kami tadi ya. Konseling kami memang kami tidak menjudge konseling Islami ya, karena background pendidikannya adalah psikolog umum atau psikologi umum, tapi kebanyakan masyarakat yang minta layanan kami dengan alasan karena ingin ada Islamnya gitu, karena ownernya Islam gitu. Jadi beberapa psikolog kami juga berbackground ada yang lulusan pesantren tapi ngambil jurusan psikologi gitu. Nah itu yang banyak akhirnya orang nyaman atau memilih itu Hmm. dibandingkan lembaga lain katanya karena background owner atau background profesionalnya itu ada lulusan pesantren atau Islamnya gitu.
Walaupun dalam pemberiannya kami tidak secara full mengatakan ini tekniknya Islami gitu ya. Kita Hmm. pakai teknik yang profesional pada umumnya. Dan sebenarnya ada juga klien-kliennya yang non Muslim gitu, Hmm. gitu Pak. Jadi Iya, visi iya. misinya tadi itu Pak, capai kesehatan mental sih Baik, untuk baik, baik. individu dan masyarakat. Berarti emang selaras ya, sekolah Anissa dalam ini sebagai sekolah formal Iya, yang iya, bernafaskan landaskan nilai keislaman, rumah konseling pun sebagai konsultan psikologi juga ternyata, jadi kita seiring ternyata ya. Nah, iya kembali sebagai ke dakwah juga Pak gitu ya. ya, kembali ke tentang topik mental health itu, kesehatan mental, mungkin dari mana sebaiknya masyarakat awam dalam hal ini ya, bicara tentang kesehatan mental, pengertian sederhananya seperti apa, kemudian seberapa urgen pentingnya kita memiliki kesehatan mental tidak hanya secara fisik. Baik. Menurut kami kesehatan mental itu eh, harus di-maintain ya. Jadi harus dicegah melalui edukasi, di-maintain dan juga diatasi sesegera mungkin ya. Dimulai dari bagaimana individu itu kalau dalam perspektif psikologi itu religiusitas itu mempengaruhi gitu. Religiusitas individu itu mempengaruhi kesehatan mental. Jadi nggak dipungkiri walaupun teorinya teori barat, tapi memang religiusitas itu mempengaruhi kesehatan mental. Makanya di dalam pemberian layanan-layanan kami mengkaitkan dengan religiusitas individunya gitu. Tapi tidak memberikan advice yang kayak ustadz ya, Hmm, dengan dalil tidak, kalau memang iya, kami tidak sesuai kapasitasnya kami rujuk gitu ya. iya. Tapi kami mengkaitkan, jadi misalnya dalam seminar kami mengkaitkan hal-hal yang selaras dengan yang sudah dianjurkan oleh agama. Ketika memberikan ilmu parenting kami mengkaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran memang selaras dengan apa teori yang sudah kami temukan seperti itu. Kayak ketika memberikan seminar di Wizada, misalnya ke parenting atau ke guru, kami memberikan perspektif Islamnya gitu yang diwarnai dengan psikologi. Jadi Baik, sehat baik. mental itu ya dimulai dengan religiositas sebenarnya gitu Hmm, Kak. iya, iya. Iya. Dan dalam Islam sendiri sebenarnya dimulai dari qaulun itu tadi ya, di mana ada hati yang baik, itu ada. Iya. Iya, iya, baik. Terkait mental health ini, Bu Weni, mungkin kita bicara spesifik tentang sekolah nih, generasi muda, khususnya di jenjang dasar dan menengah, seperti SMP dan SMA. Fakta-fakta di lapangan seperti apa yang Bu Weni temui, baik dalam konteks apa, bukan negatif ya, dalam hal ini mental health, kesehatan mental yang mereka mengalami masalah apa sih sebenarnya di di apa di di dalam keseharian dan juga kalau memang ada sisi positif dari generasi muda karena saya menemui fakta di lapangan eh, mungkin adanya pengotakan ya hitam putih jadi generasi itu hanya dipandang dari sudut baik dan buruk gitu kan termasuk ada istilah-istilah generasi strawberry segala macam yang kalau kita nggak memahami dari titik yang benar jadinya salah memahami begitu. Ini untuk siswa di SMA Izada atau saya secara general Pak? Secara general ini, Generasi secara saya general, iya, secara general iya, ya, iya, baik ya. iya. Baik, jadi memang bahasanya kita juga ketika pendekatan ke generasi muda itu berbeda ya. Saya Mm-mm. sendiri sebagai psikolog harus benar ngikutin banget Pak tren apa yang ada Mm-mm. saat ini. Mm-mm. Karena dalam ilmu psikologi itu agar pesan itu tersampaikan maka harus mengobservasi gaya siapa yang akan menerima penerima pesan. Mm-mm. Itu teori barat ya, tapi Iya. sebenarnya dari dalam Islam sendiri juga dikatakan lah berbicara sesuai dengan bahasa kaummu gitu ya. Ada Mm-mm. ya Pak ya, Iya, dalam Islam iya, ya bahasa kaum itu ya itu maksudnya kalau anak remaja ya bahasanya kayak anak remaja gitu ya. iya, iya. Jadi dalam psikologi itu kalau kita mau memberikan pesan biar orang mau ikutin pesan kita, kita harus bikin frekuensi yang sama dulu dengan penerima pesannya. Jadi kalau saya mau memberikan pesan ke guru-guru Anissa Izada yang mungkin lebih religius gitu ya, ya saya harus tahu dulu ya ayatnya, apanya, saya ayat Al-Quran yang mendukung, pemahaman saya harus cukup, perspektif saya terhadap keislaman juga harus cukup gitu ya, agar saya merasa dekat dengan penerima pesan saya. Nah, generasi sekarang ini ada gap gitu ya, gapnya itu dengan generasi yang mungkin lebih senior atau orang tua itu yang mungkin sulit untuk ngikutin kecepatan perkembangan atau perubahan dari generasi muda gitu ya. Cepet banget ya, banyak banget hal-hal yang orang generasi senior itu yang nggak bisa ngikutin gitu ya.
contohnya apa, teknologi aja ya gitu ya. Nah, gap itulah yang akhirnya membuat seolah-olah ada statement dari generasi senior, anak muda nggak sopan, anak muda nggak apa, bahasanya nggak sopan, anak muda nggak survive ya. Padahal survive-nya generasi sekarang dengan survive-nya generasi senior itu beda ya. Mungkin kalau dulu orang tua dulu dianggap survive, kalau dia ke sekolah harus jalan kaki berjam-jam. Sekarang kan nggak harus berjam-jam ke sekolah kan, jalan kaki, kendaraan ada, teknologi ada, bahkan di rumah pun dia bisa belajar kan. Survive-nya dia adalah bagaimana dia bisa menahan diri misalnya tidak membuli orang lain di media sosial gitu kan. Jadi itu beda banget ya perspektifnya. Jadi perspektif kalau dikatakan sekarang ini masalahnya lebih buruk, lebih kualitas generasi muda lebih buruk karena standarnya adalah standar yang lalu ya gitu. Tapi kalau kita mau melihat standar tantangan yang sekarang, tentu kita punya pemaknaan yang berbeda gitu ya. Generasi strawberry nih, katakan misalnya ya, lembek ya. Karena yang dianggap survive yang kuat itu adalah yang dulu, yang dimarahin nggak nangis ya. Kalau sekarang kalau dimarahin mereka akan gunakan istilah-istilah psikologi. Toksik lah dikatakan, menyalahkan orang lain, apa, merusak diri, membuat orang traumatis gitu ya. Jadi seolah-olah itu lembek, kalau ngeluh itu lembek ya. Jadi orang dulu kalau ditampar guru ya biasa aja, kok sekarang ditampar guru dianggap kekerasan misalnya, itu dianggap lemah generasinya. Jadi perspektif itu sih yang perlu kita bangun dan kita selaraskan sehingga ketika mau melihat seperti apa sih uh, anak muda sekarang yang sehat psikologis atau mental, lihat juga sejauh mana tantangan yang mereka hadapi yang dulu ternyata nggak ada, sekarang mereka ada. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa tetap menggunakan media sosial, teknologinya bisa ngikutin, bisa survive dengan tantangan yang kalau posting itu bisa dicibir ribuan orang gitu ya di media sosial. Seperti itu Pak menurut saya. Baik, baik, baik. Tadi mungkin kalau salah satu isu mungkin ya yang terjadi di generasi saat ini adalah tadi gap generation tadi. Mungkin pesan yang ini Bu ini sampaikan ke orang tua dalam hal ini ya secara umum bagaimana menyikapi gap generation ini dan juga khususnya untuk generasi muda bagaimana mereka juga tetap bersikap tadi menarik yang Ibu sampaikan tentang kata selaras tadi ya. Jadi gap generation seharusnya tidak menjadikan kita sebagai alibi atau mungkin dalil orang sudah nggak bisa lagi nangani anak, tapi harusnya menjadi pintu untuk menyelaraskan orang tua bisa masuk ke dunia anak seperti yang tadi Ibu Weni sampaikan dan anak juga menghargai apa keterbatasan orang tua dalam ini khususnya dalam hal teknologi atau mungkin yang lain. Bagaimana orang tua dalam ini menyikapi gap generation ini supaya bisa selaras, supaya chemistry-nya sama atau mungkin resonansinya atau Ya, apa istilahnya sama selaras itu. Dan juga baik ya. generasi mudanya bagaimana supaya mereka juga tetap bisa. Karena kecenderungannya kalau Betul. mungkin mohon maaf ya kalau misalnya generasi muda melihat sosok yang lebih tua dalam hal ini kurang paham tentang teknologi mereka kecenderungannya kan menjauh dan ketika itu terjadi semakin jauh fakta yang terjadi akhirnya bukannya semakin mendekat justru semakin jauh yang satu kurang nggak mau belajar mungkin barangkali ya yang satunya lebih tapi tidak mau mengajari begitu. Betul, Pak. Jadi gap generation ini sebenarnya bukan hanya dihadapi tantangan oleh anak orang tua ya, tapi juga di Hmm. perusahaan-perusahaan ya. Karyawan Hmm. yang senior dengan yang Hmm. baru-baru tapi gajinya udah bisa menyamain itu kan, Hmm. yang senior ngerasa gimana gitu ya. Padahal dia Iya. baru, tapi emang kemampuan dia bisa lebih ya, dia Iya. dibayar lebih gitu kan. Hmm. Nah, salah satu yang bisa memperantarai atau membuat ini menjadi bisa selaras adalah komunikasi Hmm. gitu. Nah, komunikasi ini tidak difasilitasi seringnya, tapi ya udah berkelompok-kelompok aja. Akhirnya yang generasi muda males ngomong sama yang tua karena cenderung nasehatin Hmm. satu arah. Iya. Yang generasi tua nggak mau menghargai keahlian yang memang dimiliki generasi muda, nggak mau belajar. Ah, itu mah itu nggak penting, yang penting sopan santun. Nggak mau tuh belajar teknologi dari yang muda gitu ya. Jadi nggak ada salahnya juga misalnya kayak guru ya. Saya tuh Iya. pernah ngisi seminar tuh, ternyata si anak SD ini lebih pintar pakai Zoom daripada saya. Gimana caranya? Saya tanya tuh di forum itu, oh Iya. saya baru tahu loh bisa pakai stiker-stiker. Hmm. Gini loh Iya. miss, gitu. Nah, itu akan membuat mereka merasa dihargai, dan Iya. akhirnya ketika mereka merasa dihargai juga mereka bisa Iya. menerima nasihat dari yang lebih senior, gitu ya. Iya. Komunikasinya terjalan. Jadi yang tua harus mengakui keahlian yang muda juga harus apa, menghormati ya atau memberikan Hmm. apresiasi ya terhadap yang Hmm. lebih senior, entah nasihat misalnya gitu ya,
harus dibentuk dari komunikasinya dulu nih. Harus difasilitasi. Kalau dari orang tua dan anak, misalnya sekolah bisa memfasilitasi tuh kayak forum atau kayak camp orang tua anak gitu ya. Iya, Eh, jadi dalam dalam program-programnya itu bisa saling mempelajari apa yang sudah dimiliki sama generasi muda dan apa yang bisa generasi muda pelajari dari generasi senior gitu. Kalau dalam perusahaan juga gitu. Kalau di kayak di sekolahan juga ya kan ada gap juga ya Pak Gus ya, kayak ada guru yang muda, guru yang senior ya. iya, Si guru muda ini lebih jago teknologi. Guru senior iya, punya pengalaman yang banyak. Itu kan iya, sebenarnya saling support ya. iya, Tapi kalau masing-masing punya ego ya nggak iya, kebentuk kan, yang ada iya, menang sendiri gitu ya. Jadi iya. eh, Maaf, maaf. harus ada memfasilitasi masing-masing kelebihan-kelebihannya tadi. Itu Iya. Pak Agus menurut saya. Ya, baik-baik. Berarti kalau boleh saya rumuskan, mungkin ya, kuncinya adalah we time ya, waktu kebersamaan itu tadi ya. Jadi bicara dari hati ke hati, bicara dari Betul, pikiran ke pikiran, bagaimana saling berbagi pengalaman. Memang kuncinya itu, apalagi di tengah kondisi era teknologi yang notabene ketika orang duduk berdua seyogianya komunikasi terjadi, tapi yang terjadi justru komunikasi dengan pihak lain yang melalui gadget atau yang lain. Tapi itu memang masing-masing punya pilihan ya. Tapi yang jelas bagaimana kita selalu bisa menyisihkan waktu yang tepat dengan orang yang tepat untuk bicara itu tadi. Me time, iya, waktu untuk, dan mungkin kalau boleh saya paham ini sifatnya bisa eh, tingkatan ya, mungkin Ibu Yuni, dalam arti bukan hanya individu antara individu satu dan satu orang lagi, tapi juga dalam konteks keluarga, kemudian dalam konteks sekolah, dalam hal ini memaksimalkan me time-nya itu bisa lebih maksimal ya. Jadi tidak hanya terbatas satu atau dua orang, tidak ya. We time-nya bisa betul. bisa dalam arti komunitas, organisasi, perusahaan juga dalam arti mungkin barangkali seperti itu ya. Betul, jadi Hmm. komunikasinya yang diperbaiki, akhirnya nggak saling apa ya, ada gap atau saling merasa yang paling baik gitu ya Pak ya. Asumsi ego ya. Ya, ya. Jadi harus saling belajar. Yang senior harus ngakuin kan, yang beratnya yang senior kan nggak mau ngakuin yang Iya. lebih muda. Yang lebih Iya. muda egonya lebih tinggi lagi. Iya, iya, Eh, iya, iya, gitu. Aku bisa teknologi, ke Bapak nggak bisa apa gitu kan. iya, 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 baik, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu Weni, kembali ke Iya, topik awal tentang Anissa Izada, mungkin harapan mungkin ya, harapan Ibu Weni untuk generasi muda dalam ini yang mungkin kita menggunakan case sekolah Anissa Izada, apa sisi positif apa yang Ibu lihat di sekolah ini, dan mungkin harapan Ibu ke depan supaya sisi positif ini bisa terus bertahan dalam hitungan tahun, syukur dekade, syukur dalam hitungan abad. Silakan. baik, dengan selama ini saya mengenal Anissa Izada bukan hanya dari guru, murid, dan juga orang tuanya ya. Saya melihat orang tua itu sangat trust gitu, menitipkan anaknya di sekolah ke Anissa Izada. Kenapa trustnya? Jadi kayak nyerahin ya udah deh, mau diapain anak saya terima treatmentnya. Beberapa kan saya konseling ya, Pak Agus ya. Iya. Ada orang tua itu yang sangat mau mengikuti alur gitu ya. Ada orang tua yang mau ngikutin alur, dan bahkan mungkin ada yang sampai waiting list ya mau daftar SD dan SMP. Hmm. Itu kan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi ya terhadap Anissa Izada ya, terus sebagai sekolah yang bisa menjadi wadah untuk membentuk karakter baik di anak mereka, di anak para orang tua tadi ya. Jadi harapan saya sih semoga Anissa Izada ini bisa membentuk generasi yang kita harapkan bermental kuat tadi ya, dengan kolaborasi tentunya. Nggak bisa gurunya aja, nggak bisa orang tuanya aja gitu ya. Yang menjadi tantangan memang kolaborasi tadi ya Pak Agus ya, Iya, iya, kolaborasi dengan orang tua. Yang kita iya, tahu rata-rata orang tua yang ada di Anissa Izad itu orang tua yang sibuk ya. Saya menemukan data-datanya gitu. Hmm. Rata-rata ibu bapaknya bekerja atau bahkan Iya, ada yang iya, di luar negeri gitu ya. iya, iya. Karena pernah ngetes calon siswa Izad itu ada yang masih di luar negeri, ada yang di Hmm. India, ada yang di Australia gitu ya. Itu kan menunjukkan background keluarga, keluarga yang produktif ya, yang orang tuanya itu bekerja, sehingga mereka benar-benar ingin mencari sekolah yang bisa memberikan perhatian full gitu ya, yang bisa menggantikan, bukan menggantikan, atau mensupport mereka gitu ya ketika mereka bekerja untuk membentuk karakter yang baik pada anak mereka. Jadi ekspektasi masyarakat tinggi banget nih terhadap Anissa Izada. Makanya kalau kenapa-napa mereka kecewa gitu ya.
Tapi tentunya ini kan nggak bisa dibentuk sendiri oleh si Anissa Izada ya, oleh para guru ya. Tentu butuh kolaborasi. Tantangannya menurut saya kolaborasi dengan orang tua nih. Iya. Orang tua dengan karakteristik yang bekerja dan sibuk tadi, eh, Pak Agus gitu. Dan selama ini beberapa kasus coba diselesaikan, dirujuk ke kami dengan konseling gitu ya. Coba melibatkan empat mitra ya tadi ya, salah Iya, satu iya. usaha dari Anissa Izada. Dan kami terlibat di beberapa kasus dan orang tua cukup apa ya berespon positif ya gitu ketika ada dilibatkan pihak yang lebih netral gitu ya. Karena Baik. kan kalau sekolah aja seolah-olah tuh sekolah ini cenderung menyalahkan gitu ya. Iya. Atau kalau guru BK mungkin bentar Pak suaranya ada banyak gangguan nih. Terdengar jelas nggak Pak suara Iya, saya? terdengar, dengar. Ya, kalau kalau pihak sekolah kan seolah-olah sekolah hanya cenderung menyalahkan. Lalu ketika ada kami bermitra, ini Iya, kami berada di pihak yang netral. Di awal kami iya, bilang, kami tidak, iya. walaupun kami direkomendasikan sekolah tidak memihak ke salah satu, tapi kami mengupayakan yang terbaik. Nah, itu benar-benar orang tua akhirnya merasa terbantu di sana, gitu ya. Jadi bisa lebih menerima masukan-masukan, gitu ya. Jadi kolaborasi itu yang tentunya bisa terus dipertahankan nih, cara kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan siswa. Gitu Pak Agus. Baik, baik. Sebenarnya ini ada apa tips yang sangat berharga ya buat mereka yang jeli untuk menyimak penjelasan Ibu Weni tadi ya. Kembali ke topik Mm-mm. tentang mental health tadi, ketika apapun terjadi yang berkaitan dengan mental health, mungkin pesan sederhana dari seorang Ibu Weni adalah sudah meluangkan waktu untuk me time belum dengan konflik itu dengan orang itu mungkin kurang lebih itu ya meskipun itu tidak selalu menyelesaikan persoalan tapi paling tidak mungkin hal yang diselesaikan dalam itu ketika kita dalam kondisi kesulitan pun me time kita dengan sang pencipta ketika kita berhadapan dengan kita mengalami masalah dengan orang lain kita juga perlu me time dengan orang yang bersangkutan mungkin kira-kira seperti itu termasuk ketika mental health itu juga terjadi dalam konteks internal batin begitu ya konflik Iya, kepercayaan diri konflik rendah diri dan ataupun yang lain jadi luangkan waktu untuk bicara dengan diri sendiri, dengan orang lain yang Anda konflik di situ. Terima kasih banyak Ibu Weni, semoga selalu sehat dan mohon maaf kalau ada sikap ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat obrolan pagi ini. baik. Baik, sama-sama Pak Agus. Semoga Iya, lancar penulisan bukunya ya. amin ya. Eh, dan ini bisa menginspirasi saya sendiri sangat terinspirasi ya dengan Pak Rashid Izada ya. Iya, Bagaimana beliau membangun pendidikan ini, sekolah gitu ya. baik. Mendedikasikan gitu ya. Masya Allah amal jariah beliau. Ya rasanya iri ya gitu ya. Lihat amal jariah beliau yang terus mengalir gitu ya. Iya, Dari pendidikan yang terus sampai hingga hari ini ya. Walaupun beliau wafat, tapi iya, amal jariahnya terus mengalir gitu. Rasanya iya, iri gitu ya Pak ya. iya. Dan Baik, semoga ini menjadi berkah buat masyarakat semuanya. baik. Sama-sama Pak Ya, Agus. terima kasih Bu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Fatih. Ya, Izin pamit ya Pak Assalamualaikum. ya. Ibu Fatih ya. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum. Mohon izin live ya. Iya.